Halo, perkenalkan nama saya di sini adalah Ryan Christian Wengkang dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS Rencana Pengembangan dan Pengujian Perangkat Lunak. Oke, jadi ini adalah teman-teman saya yaitu Valian Rizky Noverio, Pudi Rina Sakana, Serena Marina Lampuling, juga ada aku sendiri Ryan Christian Wengkang. Oke, jadi di sini ada Radit yaitu rencana, analisis, desain, implementasi dan testing. Jadi yang pertama kita memikirkan rencana dan tujuannya, yaitu fokus utamanya itu mendigitalisasikan dan mengintegrasikan alur operasional tugas ARTA di prodi sistem informasi. Lalu tujuan khusus kita adalah memastikan mahasiswa ini mematuhi aturan akademik seperti penggunaan syarat mutlak minimal 8 kali bimbingan sebelum daftar sidang. Lalu batasannya itu adalah berfokus murni pada manajemen data alur TA, tidak mencakup modul administrasi kampus lainnya. Oke, jadi kita melihat dulu analisa kebutuhannya itu. Pertama, kebutuhan fungsional itu adalah mengakomodasikan nih pengajuan topik, persetujuan dosen PA, unggah proposal, logbook bimbingan digital, dan pengelolaan jadwal sidang. Lalu kebutuhannya yang non fungsional adalah seperti antarmuka responsif dan user friendly, keamanan data, audit trail, cadangan data, akses role base, juga mendukung aksesibilitas di berbagai browser modern. Oke, jadi ini adalah desain implementasi. Ini adalah dashboard di mana para mahasiswa dan dosen akan bekerja di sini. Lalu ini adalah POV dari mahasiswa kalau dia lagi ada log bimbingan. Oke, jadi bagaimana nih pendekatannya pengujian sistemnya? Fokus utamanya adalah pengujian ini modul validasi syarat pendaftaran sidang itu adalah 8 kali bimbingan. Juga metode pengujiannya itu adalah white box testing, logika internal, black box testing, fungsionalitas eksternal, user acceptances testing atau UAT, regression testing, dan juga object oriented testing dan metric modul. Jadi di white box testing ini adalah cara nih pengujian menggunakan cyclomatic complex theory, yaitu ada rumus graf FG dikurang H kurang notes plus 2 sama dengan 9 dikurang 8 dan plus 2 3. Itu hasil metriknya adalah kompleksitas rendah, mudah dipelihara, dan menghasilkan 3 jalur uji independen. Oke, sasarannya ini adalah validasi logika query SQL dan percabangan izin daftar sidang berdasarkan status kelulusan sempro dan jumlah log bimbingan. Hasil pengujiannya adalah skenario belum lulus sempro, sistem sukses melempar alter penolakan. Juga skenario kurang bimbingan, sistem sukses menyembunyikan tombol daftar dan menampilkan progress bar. Lalu skenario ideal adalah tombol daftar aktif dan form pendaftaran bisa diakses sempurna. Oke, ini adalah control flow-nya. Jadi di sini kita akan mulai start dulu. Dia akan input proposal. Apakah lulus? Kalau misalkan tidak, dia akan menampilkan berdasarkan belum lulus memenuhi syarat sempro. Lalu dia akan kembali. Kalau misalkan iya, dia akan melakukan penetapan pembimbingan dan bimbingan. Lalu dia akan mengecek ini apakah total bimbingan lebih dari sama dengan 8. Kalau tidak, yaitu tampilkan progress bar, sembunyikan tombol daftar sidang. Kalau misalkan itu dia akan balik lagi melakukan bimbingan. Setelah itu dia akan tampilkan notifikasi syarat terpenuhi dan buka tombol daftar sidang. Nah, lalu kita bisa lihat sini, ini adalah control flow graph-nya. Oke, jadi kita akan bergeser ke black box testing. Ini adalah cara pengujian itu dengan menguji 6 skenario fungsionalitas tanpa melihat kode program nih. Jadi log masuk akun valid dan keamanan bypass URL, lalu validasi unggah dokumen, format PDF versus file ilegal, juga validasi tampilan visual antarmuka, progress bar bimbingan, dan kemunculan tombol daftar sidang. Juga sasarannya itu adalah mengevaluasi fungsionalitas eksternal sistem SITA, autentikasi, manajemen dokumen, dan interaksi yang terbuka bimbingan. Juga untuk memastikan kesesuaian input penolakan error dan output visual. Juga nih hasil pengujiannya, jadi semua kasus uji coba TCBB 01 sampai 06 ini mendapatkan status pass 100% sesuai dengan sistem sukses mengarahkan rute dengan aman nih, menyaring file ilegal, dan serta merender UI progress dan tombol secara proporsional. Oke, jadi kita sini ada regression testing. Jadi tujuannya itu memastikan pembaruan atau penambahan kode tidak mematahkan fungsionalitas utama yang sudah stabil.
Juga skenario uji itu adalah simulasi penambahan aturan akademik baru, yaitu modul validasi jurnal akademik sebelum pendaftaran sidang. Kalau untuk aksinya adalah menginjeksi blok kode kondisi yang baru, misalkan status jurnal valid ke dalam sistem. Juga nih hasil pengujiannya, hasil UAT untuk perannya di mahasiswa ini mengajukan topik TA dan memantau status perjuangan dari dosen PA. Lalu kriteria penerimanya adalah mahasiswa ini dapat melihat perubahan status menunggu menjadi disetujui tanpa harus bertanya langsung ke dosen PA. Juga kalau statusnya diterima, kalau dosen pembimbing membuka halaman logbook dan menunjukui draft bimbingan yang diunggah mahasiswa. Juga dosen dapat mengunduh nih dokumen PDF-nya si mahasiswa, memberikan catatan dan mengubah status menjadi ACC. Kalau saya diterima, berarti diterima. Koordinator TA ini akan dia menetapkan plotting dosen pembimbing dan dosen penguji. Terus dia akan sistem ini berhasil mengikat ID mahasiswa dan ID dosen terkait dan data tersebut. Oke, jadi hasil regresinya ini adalah riwayat, misalkan nih hasil aktualnya itu riwayat 4 kali bimbingan sudah di ACC sebelumnya tidak hilang atau tidak terreset menjadi nol. Jadi sistem terbukti karena query bimbingan diikat berdasarkan ID proposal, bukan pada ID dosen. Jadi pembaruan dokumen proposal itu mahasiswa merevisi dan mengunggah ulang dokumen naskah sempro di form yang sama. Oke, jadi ini adalah metrik rancangan berorientasi objek. Jadi pendekatan uji adalah refactoring partial modul sidang menjadi kelas bimbingan. Ada weighted method per kelas OMC sama dengan 3, yaitu kelas memiliki 3 modul spesifik, yaitu indikasi, kohesi yang tinggi, highly cohesive, lalu information hiding, enkapsulasi, dan juga adalah pembatasan akses atribut secara ketat melalui deklarasi private string $ID proposal. Oke, jadi ini ada strategi implementasi sistem. Jadi fase pertama pengajuan topik dan validasi judul melalui sistem itu adalah bimbingan fisik sementara masih ditoleransi. Lalu juga pertengahan jadi peluncuran modul bimbingan digital, yaitu mahasiswa mau diwajibkan menggunakan database CTA dan dosen menyetujui lalu sistem. Oke, jadi fase ketiga adalah aktivasi penuh gerbang syarat 8 kali bimbingan dan pembukaan akses forum pendaftaran sidang akhir. Oke, jadi ini adalah procedural penggunaan sistem. Jadi preventif pencanangan backup SQL basis data otomasi setiap minggu. Korektif adalah penanganan anomali antar muka UI bug via relief patch minor. Terus sama preventif penambahan struktur indeks di MySQL untuk mengakselerasi pembacaan ribuan data log. Juga kalau identifikasi secara eksplisit mendeklarasikan sebagai varchar string, juga mengindekskan di konfigurasi khusus untuk meminimasi fragmentasi karakter bittrate. Oke, sekarang kita akan bergeser ke demonya. Jadi di sini adalah wujud dari dashboard kalau misalkan kita belum login, dan sekarang aku akan login dulu sebagai mahasiswa. Oke, jadi ini adalah dashboard utama dari mahasiswa. Jadi kita bisa di sini ada dashboard, pengajuan judul, bimbingan sayap, dan pendaftaran sidang. Kalau misalkan pengajuan judul, jadi di sini mahasiswa bisa mengetik topik judulnya apa, dan memilih jenis topik, apakah dia akan skripsi, publikasi, atau rancang bangun. Lalu deskripsi singkatnya seperti apa, lalu dia bisa membuat nih seperti file proposalnya seperti apa untuk dikirim ke pengajuan. Nah, ini kalau misalkan sudah dia akan lulus sempro, lalu dia ada kartu bimbingan skripsinya. Jadi dia akan melakukan bimbingan ke dosen terkait. Misalkan di sini sudah ada bimbingannya sebanyak 8 kali dan dia sudah disetujui. Dan ini kalau misalkan dia akan pendaftaran sidang nih, dia sudah selesai di sidang akhir seperti itu. Oke, sekarang kita akan ke koordinator TA. Oke, ini kita logout dulu. Kita login. Oke, jadi ini adalah panel dari koordinator TA. Jadi dia bisa kelola user dan PA, bisa validasi proposal, bisa menjadwalkan sidang, dan juga laporan kelulusan nih. Oke, jadi di sini dia bisa mengelola dosen, ada dosen siapa aja yang ada di sini, dan role aktifnya sebagai apa saja. Misalkan ada Pak Wuri, ada Pak Chan, ada Pak Denny, dan seterusnya. Dan dia juga bisa menginput nama dosen baru jika ada dosen yang baru masuk ke dalam UPJ.
Di sini mahasiswa dan plotting, jadi ini kita bisa melihat macam-macam mahasiswa dengan namanya, lalu dengan dosen pembimbing akademik ya, dan bisa diganti juga. Jadi kita bisa si koordinator ini menambahkan mahasiswanya sendiri. Oke, kita lihat di validasi proposal. Jadi ini misalkan ada proposal baru yang dari mahasiswa apa namanya perlu divalidasi. Lalu ini riwayat validasinya. Ini untuk mahasiswa. Lalu ini dia akan memplotting pembimbing nih. Kalau misalkan dia sudah lulus sempro. Dan kalau misalkan belum lulus sempro nih, dia akan menunggu di sini. Menunggu lulus sempro atau bahkan belum sempro seperti itu. Ini untuk pendaftaran jadwal sidang. Jadi di sini kita bisa melihat sidang sempro atau skripsi yang sudah ada atau sidang akhir, yaitu misalkan di sini ada Farhan yang sidang akhir. Nanti kita bisa memilih dosen pembimbingnya, kita bisa memilih pengujinya juga, dan bisa memilih penguji dua. Seperti itu. Juga kalau misalkan sempro sama, di sini misalkan ada Sarah Mariana mendaftar sempro, yaitu penguji satu bisa kita pilih. Bahkan waktunya kita juga bisa pilih, dan begitu juga dengan ruangannya. Lalu di sini kita bisa melihat akhir nilai dari sini adalah nilai yang diberikan secara rata-rata oleh kedua penguji seperti itu. Oke, kita akan bergeser ke dosen yang lain, ke role yang lain. Oke, kita akan logout terlebih dahulu. Oke, ini sebagai dosen PA yang melihat apakah proposal yang perlu di ACC atau tidak. Ini adalah riwayat validasinya. Lalu ini ada jadwal sidang. Misalkan dia di hari ini sedang menguji. Ini kita bisa menilai juga. Lalu ini adalah bimbingan mahasiswa. Jadi kita bisa buka log. Nah, ini belum ada catatan bimbingan karena si mahasiswa ini belum mengajukan bimbingan seperti itu. Oke, mungkin begitu saja dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.